Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul malaikatil muqarrabin, rabbul anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha minal muhlikat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di Masjid Nurus Sa'adah. Mudah-mudahan Allah beri pahala kepada kita, dan mudah-mudahan ketika ini yang paling penting selalu kita ingat, mudah-mudahan ketika kita meninggal Allah ridha kepada kita. Kemudian selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang selalu berjuang, bermujahadah agar umat ini bisa bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil peran Nabi ini, peran dakwah yang sangat mulia. Saking mulianya dakwah ini, Rasulullah berpesan kepada sahabat ketika menerima wahyu satu ayat, fawailul lil musallin. Sebelum terima wahyu ini, Rasulullah itu bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadza khairul lakum min allau u'tiya likulli rajulin minkum misla jami'is samawati wal ardh. Kata Rasulullah, satu ayat ini wahai sahabatku, perlu kalian ketahui, ini lebih besar, lebih baik daripada datang orang memberi seluruh harta yang ada di langit dan di bumi. Karena ayat ini, kata Rasulullah, satu ayat bicara tentang salat, satu ayat bicara tentang peningkatan salat ini, kata Rasulullah, lebih mulia daripada datang orang bawa uang banyak diberikan kepada kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah, ada orang yang salat, kenapa mulia bicara dakwah? Kenapa mulia bicara tentang salat? Karena masih ada, kata Rasulullah, orang yang salat tapi lam yarju khaira salatihi. Ada orang yang salat begitu terus, kata Rasulullah, tapi dia tidak pernah belajar, tidak mau belajar bagaimana meningkatkan tentang ibadah salatnya. Wa man tarakaha lam yakhaf rabbahu. Kemudian kenapa penting ayat ini? Ayat ini pertama penting mengajak orang yang sudah salat meningkatkan salatnya, dan mengajak orang yang belum salat agar dia mau salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak orang, kata Rasulullah, yang tidak salat, dia tidak takut sama Tuhan sama sekali. Ada orang yang hari ini tidak salat. Inilah tugas kita sebenarnya, dan tidak takut kepada Tuhan, kata Rasulullah. Ada orang tidak salat sama sekali, tapi tidak takut kepada Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan dia, Tuhan yang telah memberi keturunan, kata Rasulullah. Tuhan yang memberi rezeki, menurunkan air dari langit dan sebagainya, kata. Tapi masih ada orang tidak takut kepada Tuhan, sama sekali tidak takut. Artinya dia karena tidak salat sama sekali.
Maka apa? Ini yang kita syukuri sebenarnya. Hidayah ini yang diberikan kepada kita, bisa bangun subuh, bisa datang, ini nilainya sangat luar biasa. Tidak bisa kata Rasulullah dinilai dengan uang. Berapapun uang, tidak ada harga kata Rasulullah dengan perkumpulan, dengan ibadah. Ya seperti hari ini. Satu lagi yang perlu kita syukur sebelum kita masuk ke materi, kata Rasulullah, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila nisfahu. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia sudah salat malam setengah malam itu, dia salat malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu. Dan barang siapa yang mampu salat subuh secara berjamaah, seakan-akan kata Rasulullah dia telah salat malam seluruh malam. Coba bayangkan fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ini yang perlu kita syukur bersama. Ini kesusahan, susah payah bangun ini kan susah bangun ini, tidak mudah. Kalau mungkin maghrib, zuhur itu kan mudah, tapi subuh ini tidak mudah. Saya aja pakai alarm itu. Artinya bukan mudah, artinya tidak bisa bangun tepat waktu secara normal. Karena saya kalau udah tidur itu tidak tahu, dan itu satu nikmat juga. Tapi itulah pakai alarm. Pakai alarm begitu kita jaga maksudnya. Artinya tidak bisa semua orang normal bangun subuh itu. Makanya mahal sekali salat subuh ini, karena tidak bisa secara normal. Dia tidak semua orang mampu salat subuh secara berjamaah. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Sa'adah, ya Nurul Sa'adah yang saya muliakan. Pertama saya minta maaf. Tadi kami sudah berputar-putar sekitar ini ada sekitar 15 menit. Azan saya sudah sampai wilayah ini. Tapi karena kami tidak pegang ini salah juga, tidak yakin kepada Google Map ini, akhirnya kita lebih percaya orang. Artinya orang itu bukan salah, mungkin nunjuknya ke sana tadi ke kuburan belok kanan. Akhirnya saya naik perumahan yang ada perumahan, tapi di atas itu dari masih tahap pembangunan yang kelima ditulis tulisan, dan sudah tidak ada bangunan di situ. Oh, ini sudah pasti bukan tempatnya, tidak mungkin ini dalam hati saya. Jadi saya mohon maaf. Kemudian sampai di sini juga agak terburu-buru, tapi ini karena pertama sekali, ini juga bagian mujahadah jihad juga, dari jihad ya susah, tapi ada hikmahnya. Sebelum saya sampaikan materi paling 25, ada waktu sekitar 30 menit, tapi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Amir Khalis, berasal dari Aceh, sama dengan Ustaz Mat Salmina. Saya juga baru dengar Ustaz Mat Salmina ini imamnya, sangat luar biasa. Saya nggak tahu beliau imam, tapi tidak tahu semerdu itu suaranya ya. Tapi saya keluar dari kamar ke toilet tadi, tidak lihat orang, tapi tahu ini Ustaz Salmina. Berarti ada beliau. Saya jangan-jangan salah sangka, jangan-jangan bukan masjid ini tadi, tapi setelah mendengar suara beliau, berarti yakin ini masjid ini. Ya masjid karena baru ya. Jadi sama-sama dari Aceh, tapi beliau dari Kabupaten Pidi. Kalau saya di Banda Acehnya, di provinsi, ibu kota provinsi, jaraknya sekitar 2 jam. Tapi sekarang berkat jalan tol itu bisa ditempuh 1 jam insya Allah, antara Banda Aceh dengan Sigli, Pidi. Ya. Beliau itu jauh mungkin dari umur dari saya, adik saya. Itu saya kira. Dan saya sekarang bertugas, diberi kepercayaan di Pengadilan Agama Purwokerto sebagai wakil ketua kelas 1A. Dia ada satu lagi, mungkin jangan salah nanti, ada satu lagi di Banyumas. Ini ada 2 dia pengadilan agama. Satu di Banyumasnya, di dekat kota Banyumas itu kelas 1B. Satu lagi di Purwokerto di
Tanjung ya, jalan apa? Gerilya. Itu 1A bedanya. Ada 2, tapi satu B, satu lagi 1A di jalan Gerilya ya. Ya. Tapi jangan ke sana. Kalau ke sana dianggap orang bermasalah nanti kalau Bapak. Orang kalau di sana curiga nanti orang. Ini orang baik ke sana pasti curiga. Ini baik tapi orang pasti bermasalah. Artinya bermasalah dengan istri kan gitu. Atau bermasalah dalam warisan atau bermasalah. Artinya orang ke sana dianggap orang bermasalah. Tapi sebaik-baik maka orang kayak ketika saya di Aceh itu nggak mau jumpanya di warung kopi kalau di Aceh itu. Warkop ya. Di Aceh banyak warung kopi, kalau pagi ini habis sholat subuh itu semua buka warung kopi. Jadi orang lebih senang ketemu saya itu di warung kopi dibanding dengan di kantor. Karena kalau di kantor dia takut dianggap sama orang ini bermasalah orangnya. Ya kalau Bapak juga nanti mau jumpa, ya jumpa di tempat lain. Dan boleh konsultasi. Kalau dengan konsultasi dengan kami tidak pakai uang ya. Tapi kalau dengan konsultan hukum Bapak harus pakai uang. Bisa sebenarnya. Ya, bisa sebenarnya konsultasi di luar itu, tapi jangan ketika berperkara. Kami tidak bisa terima lagi orang sudah berperkara konsultasi, tidak bisa. Itu tidak dibolehkan secara kode etiknya, tidak boleh lagi. Tapi sebelum berperkara, belum didaftar, itu boleh konsultasi masalah hukum, masalah keluarga. Kan banyak masalah di Purwokerto ini, banyak perceraian itu, seluruh perkara itu 3070 lebih. Ya kalau diambil setengah orang bercerai, maksudnya orang bermasalah dengan keluarga. Itu. Tapi nanti kita mungkin bisa diskusi sedikit tentang ini. Nanti kalau mau bertanya boleh, nanti paling 10 menit tentang hukum keluarga ini. Tapi saya mau sedikit tentang surat At-Takatsur ya. Ini penting bagi kita yang sudah salat ini, selalu kita ingatkan bersama. Mungkin sudah pernah juga belajar, mendengar, tapi pagi ini coba kita kaji kembali tentang surat At-Takatsur ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, Alhaakumut takatsur. Wahai hambaku, kamu telah dilalaikan dengan bermegah-megahan. Nanti kita dalami bermegah-megahan di sini. Kalau dalam pemahaman kita lebih sering kepada bermegah-megah dengan harta atau jabatan. Ternyata kalau kita dalami dalam tafsir tidak. Bermegah-megahan ini bisa juga orang kecil itu bermegah-megahan. Artinya dia dilalaikan. Maksud Allah itu semua orang yang dilalaikan oleh kepentingan dunia, baik dia orang miskin ataupun kaya, itu at-takatsur namanya rupanya. Ya. At-takatsur ini orang bermegah-megah dilalaikan oleh kesibukan, itu at-takatsur. Dilalaikan dengan kesibukan apa saja. Jadi bukan, kalau dalam pemahaman orang bermegah-megahan dengan mobil, bermegah-megahan dengan rumah, ternyata bukan. Nanti kita lihat selanjutnya. Kata Ibnu Katsir, boleh menerangkan apa pemahaman at-takatsur ini. Syagalakum, Allah mengatakan kepada kita, kata Ibnu Katsir, syagalakum hubbad dunya wa na'imaha wa zahrataha an talabi daril akhirah. Ini pengertiannya kata beliau. Jadi kamu disibukkan oleh kecintaan kamu kepada dunia, kesukaan kamu kepada dunia, kenikmatan dunia, keindahan dunia. Kamu sudah disibukkan segala aktivitas yang membuat orang sibuk dengan kepentingan dunia, kenikmatan dunia, daripada dia mencari kehidupan akhirat, meninggalkan kehidupan akhirat. Ini at-takatsur. Apa saja? Kata Ibnu Katsir. Kegiatan apa saja yang membuat dia lalai untuk mengejar kehidupan akhirat, ini namanya at-takatsur. Bermegah-megahan artinya melalaikan ini. Maka Allah mengatakan, hambaku, alhaakumut takatsur. Wahai hambaku, kamu telah dilalaikan dengan kepentingan dunia. Apa saja kepentingan dunia telah membuat kamu lalai untuk mencari kehidupan akhirat. Kemudian Ibnu Katsir dalam menjelaskan
At-takatsur ini ada berapa hadis yang beliau angkat atau nukilkan? Ada berapa hadis yang beliau nukilkan? Pertama, orang kan sering mengatakan yaqulu ibnu Adam, mali mali mali. Tapi bukan si mali yang pelawak itu kan. Kalau kita dengar mali kan kita mungkin ke pelawak ada juga namanya si mali. Lucu memang orangnya ini. Tapi mali ini orang sering mengatakan mali mali mali, hartaku hartaku hartaku. Padahal kata Rasulullah wa innama malu illa thalatha. Padahal harta itu dibagi ketiga. Harta itu tiga kata Rasulullah. Ya. Pertama, apa yang dia makan, umma akala faqad afna. Harta pertama yang dia makan itu sudah lewat. Tadi saya aja Pak makan pecal semalam itu sudah selesai. 10.000 sudah selesai. Itu harta saya selesai kata Rasulullah. Bapak juga kalau makan semalam makan apa saja, datang ke toilet itu harta, tapi selesai dia pergi. Fa'afna, tidak ada lagi harta itu. Itu harta, tapi harta itu tidak berguna, sudah pergi dia meninggalkan kita. Kalau di Aceh ada nih kuah belangong itu, kuah belanga besar itu paling disukai di Aceh. Orang makan sebesar apapun, sebanyak apapun dia hilang. Pagi pasti hilang. Itu harta pertama kata Rasulullah. Kemudian apa yang dipakai, wa ma labisa faqad abla. Ini baju yang saya pakai, yang Bapak pakai, itu nanti akan hilang. Tidak lebih bertahan 2 tahun. Ya paling bertahan 2 tahun, hilang harta itu hilang. Mobil hilang. Ya kalau tidak hilang nanti diwariskan itu maksudnya. Yang jelas dia akan hilang juga. Wa ma tasaddaqta faqad amda. Tetapi apa yang kamu nafkahkan itu yang tinggal. Jadi yang tinggal itulah sebenarnya harta kita, apa yang kita nafkahkan. Faqad amda, itulah yang tinggal kata Rasulullah. Jadi harta ada 3, yang dimakan sudah lewat, dia pergi lewat ya kotoran. Yang kedua, wa ma labisa faqad abla, yang dia pakai juga lewat, hancur maksudnya. Wa ma tasaddaqta faqad amda, dan apa yang kamu sedekahkan dia itulah yang tinggal sebenarnya, itulah harta kamu. Wa ma baqiya fahiyal warathah. Sedangkan harta yang tinggal lagi bagaimana investasi? Bukan kata Rasulullah. Selama tidak dinafkahkan tidak ada namanya investasi. Jadi investasi akhirat itulah sedekah. Itu investasi. Yang kita investasi rumah dan sebagainya, fahiyal warathah, dia harta namanya harta warisan. Nah, kalau sengketa bawa ke pengadilan agama. Nanti sengketa kita meninggal, misalnya banyak kali harta orang meninggal, anak-anaknya sengketa. Apalagi tidak ada agama dan sebagainya, tidak ada pendidikan agama, dia pasti sengketa. Dan sampai kadang-kadang maaf, itu sampai berkelahi antara abang dan adik. Kan saya di pengadilan agama sudah bekerja di pengadilan agama sudah 20 tahun lebih. Baru kali ini pindahnya langsung ke Purwokerto. Ya hikmahnya saya 20 tahun saya kerja, baru sekali ini saya pindah. Dan saya tidak tahu kenapa Purwokerto. Ya ternyata hari ini hikmahnya, salah satunya ini pengajian ini. Jauh dari Aceh berapa jam? 3 jam ke Jakarta dari pesawat, ke sini 4,5 jam dengan kereta. Ini hikmahnya. Karena hikmah salah satu bapak bisa dapat satu kata dari saya, satu hadis. Saya bisa memberi hadis, nanti hadis ini yang bicara, tempat ini kata Allah yang bicara, maka enggak usah khawatir untuk selalu datang ke masjid, karena kata Allah yauma idzin tuhadditsu akhbara. Masjid ini yang akan menceritakan kebaikan kita. Langkah-langkah tadi itu dari rumah, itu jalan-jalan akan menceritakan.
Jadi bukan tangan saja dalam hadis, dalam ayat kan dalam Yasin tangan. Tapi ternyata kata Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbara. Kebaikanmu, salatmu subuh itu, pengajianmu, yang memberi ceramah, yang mendengar ceramah, nanti masjid itu yang akan menceritakan. Sebenarnya itulah apa kata Allah, berinvestasi, berdagang dengan Allah itu sebenarnya tidak perlu khawatir. Tapi berdagang dengan manusia, berbaik dengan manusia itu butuh ekstra. Sudah baik, kadang-kadang ditinggalkan kan begitu. Ada orang misalnya sudah mau koalisi ditinggalkan, itulah namanya manusia. Allah sudah mengingat, nanti ada ayat lain sebenarnya mengingatkan tentang itu, sudah Allah ingatkan. Itulah manusia. Tapi dengan Allah itu semua tercatat. Dengan bos kita, kayak saya di pengadilan, sebaik-baik saya mungkin orang juga enggak tahu sejauh mana kebaikan. Kan begitu, dia enggak bisa pantau. Tetapi Allah itu jalan-jalan nanti itu tahu, jalan-jalan itu atas perintah Allah. Bi anna rabbaka auhalaha. Surah Al-Zalzalah ya. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, nanti bumi akan menceritakan. Masjid ini akan menceritakan. Siapa yang pernah masuk masjid ini akan menceritakan masjid. Tempat ini akan menceritakan. Bahkan dalam hadis yang lain, rumput akan menceritakan. Dalam hadis diingatkan, hati-hati kamu dengar rumput. Kalau dalam nyanyi kan ada rumput bergoyang, ternyata ada pemahaman makna yang lain. Kan ada itu siapa yang nyanyi itu? Ebit Gadi ya, kalau nggak salah saya. Itu ada rumput yang bergoyang. Ternyata rumput itu nanti kata Rasulullah, hati-hati dengan rumput, karena rumput itu nanti akan menceritakan kebaikan dan kejahatan. Jadi kalau orang menginjak rumput dia berbuat jahat, nanti rumput itu akan menceritakan kejahatan. Coba bayangkan. Jadi dengan Allah ini kebaikan juga begitu, kejahatan begitu. Tapi dengan manusia ada kejahatan, dia tidak bisa dilihat oleh orang. Maka kita ini kan semua, termasuk saya kan ada yang jahatnya. Tapi untung Allah kan tidak buka, maka kita mungkin ada jahat-jahat sebelumnya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masa lalu tidak usah diingat. Kadang-kadang ada juga orang bertobat diremehkan. Ada orang misalnya udah dulu sangat jahat bertobat. Itu orang yang disayang, nanti ada bab sendiri memang. Itu orang yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertobat itu orang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan. Tadi hadis yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir. Salah satunya tentang hadis ini. Ya. Tapi kata Rasulullah, orang ini tidak akan pernah hilang dari keinginan dunia. Ini penting nanti. Tidak akan pernah hilang. Maka kenapa Allah mengatakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hati-hati, kecintaan kamu kepada dunia, kelalaian kamu kepada dunia telah membuat kamu untuk mencari akhirat. Kapan? Hatta zurtumul maqabir. Orang baru sadar ketika masuk ke kuburan. Ini yang kenapa diingatkan oleh Allah? Karena kesadaran kita, kalau tidak kita beriman tidak akan pernah sadar. Orang kalau tidak kuat iman tidak akan pernah sadar tentang ini. Baru sadar semua orang ketika dalam kuburan, kata Allah. Ini diingatkan. Orang baru tahu, oh saya sudah masuk dalam kuburan. Ini masalah. Maka kenapa pentingnya diberi nasihat? Karena kita tidak akan pernah sadar kecuali kalau sudah masuk dalam kuburan. Karena keinginan tadi tidak akan pernah hilang, kata Rasulullah. Keinginan untuk dapat jabatan, kalau yang masih berkarir di kantor, keinginan untuk mendapat dunia itu tidak akan pernah hilang. Ya, kata Rasulullah, yahramu ibnu Adam wa tabqa minus natani. Orang boleh umurnya 70. Ini tadi dapat berita tadi malam, mantan Sekda Aceh. Itu umur 70 tahun, 70 lebih sudah meninggal dunia. Tapi alhamdulillah beliau di akhir termasuk dengan saya ada di yayasan membangun sebuah dayatnya di akhir hayat beliau. Selain amalan itu ada keinginan beliau, keinginannya sangat luar biasa. Di akhirnya beliau menginginkan pesantren dan sempat mendirikan pesantren dalam sebuah yayasan. Tapi tadi malam dapat mantan sekda provinsi, ya Pak Tantowi Ishak, kalau orang Aceh itu sudah meninggal jam 9 malam. Ya.
itu baik, di akhirnya baik. Nah, ini kita mau katakan orang keinginan itu tidak akan pernah hilang kecuali kesadaran tadi, keimanan tadi bisa membuat dia menahan diri. Ya, ini diingatkan. Kenapa perlu diingatkan? Untuk menahan diri, jangan kejar lagi. Nah, kadang ada orang tidak mungkin masih kejar. Sudah orang bilang kamu jangan maju, maaf ya. Ini kita bicara misalnya kaitan sedikit dengan politik. Ada orang calon misalnya calon bupati, maaf. Ini kita bukan bicara politik tapi bicara keinginan tadi. Keinginan tadi tidak pernah hilang. Dia sudah tahu mungkin apa namanya, tapi enggak terpilih misalnya. Tapi ada orang yang datang misalnya 5 orang. Bapak maju aja. Karena keinginan tadi ada orang yang mendorong 5 orang, dia maju. Pada akhirnya dia tidak terpilih kemudian meninggal. Ada orang seperti itu. Meninggal lagi dunia. Habis uang di situ. Coba maaf saja. Kalau uang itu dia sedekahkan, itu kan jadi investasi. Tapi enggak. Sedekah harta tadi buat kaos ini kan, kaos partai, kaos ini. Bukan kita enggak boleh. Tapi kalau udah umur-umur seperti itu, dan itu tidak mungkin, enggak usah dikejar. Saya mau katakan, keinginan itu tidak akan pernah hilang kata Rasul. Sampai umur 70 tahun, 78 tahun dan sebagainya, 80 tahun tidak akan pernah hilang kata Rasul. Dia akan tetap tinggal dalam jiwa manusia 2 hal yang tidak akan pernah hilang. Sampai dia meninggal baru hilang kata Allah tadi. Hatta zurtumul maqabir. 2 hal yang tidak akan pernah. Al-hirsu wal amalu. Kerakusan kita, keinginan kita selalu ada itu. Padahal sudah cukup. Nah, kenapa kita kita bilang sudah ada uang misalnya orang 5 triliun. Kenapa dia cari lagi yang 10 triliun misalnya? Kan begitu. Nah, ini kata Rasulullah. Karena keinginan tadi tidak akan pernah hilang. Kecuali dia tahan. Orang beriman itu tujuannya. Menahan nafsu yang keinginan yang tadi jangan diberi lagi kesempatan. Kita tahan itu. Itu maksud Allah mengingatkan. Karena kalau tidak diingat, tidak sadar, nanti kamu sadar ketika meninggal, baru kamu nyesal, kata Allah. Maka tidak akan pernah hilang 2 tadi. Al-hirsu wal amal. Keinginan yang kuat atau rakus terhadap harta, jabatan, yang lainnya. Wal amalu. Angan-angan yang tadi. Belum tentu kita terpilih. Tapi ada dorongan orang, dorongan jiwa, maju lagi orang. Maka kemudian dia gagal. Kemudian dia meninggal. Coba bayangkan. Gagal dan meninggal, dua-dua, dunia gagal, akhirat juga gagal. Ini yang diingatkan oleh Allah. Nah, ini hanya bisa kata Allah hanya orang-orang beriman. Orang beriman yang kuat itu kata Allah hanya sedikit, itu saja. Nah, itu berkaitan dengan keinginan. Artinya takasur tadi termasuk ini, keinginan takasur. Membuat orang lalai. Kemudian kata-kata ada, ya. Yaqulu Ibnu Adam, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti bisa dicek tentang ini at-takatsur ini. Beliau menjelaskan luas rinci tentang at-takatsur ini. Yaqulu Ibnu Adam, orang manusia itu selalu mengatakan nahnu a'addu min bani fulan wa nahnu aktsaru min bani fulan wa hum yatasaqatuna ila akhirihim. Wallahi ma zalu kadzalika hatta saru min ahlil kuburi kullahum. Perlu kamu ketahui bagaimana kerakusan orang, keinginan manusia ini terhadap dunia ini, kata dah. Kerakusan kepada dunia. Orang selalu mengatakan kami ini lebih hebat. Nah, maka maaf saya mengatakannya, kebanggaan kita terhadap kelompok, kebanggaan kita terhadap ormas, kebanggaan orang terhadap partai, kebanggaan orang, apapun kebanggaan itu sebenarnya itulah at-takatsur. Kita tidak boleh bangga. Apapun kelompok kita tidak boleh berbangga kata Allah. Itu at-takatsur itu sampai seperti itu ulama menjelaskan, para ahli tafsir menjelaskan. Jadi orang mengatakan kami lebih hebat daripada kelompok lain, itu at-takatsur. Saya mengatakan tadi di awal bahwa orang berfikir at-takatsur bermegah-megahan dengan harta, dengan mobil, jabatan, bukan. Ketika orang bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan kelompok, maaf saja, kelompok kami lebih hebat dari kelompok, partai kami lebih hebat dari partai yang lain, kelompok kami lebih hebat, kami lebih diperhitungkan, misalnya di Indonesia dibanding dengan orang, itulah at-takatsur.
membuat dia nanti berbangga-bangga dengan seperti itu, akhirnya dia meninggal. Ini yang diingatkan oleh Allah. Ini contoh misalnya, orang miskin. Dia panggilan hayya 'alas shalah, dia tidak datang. Ini coba At-Takatsur ya. At-Takatsur lebih rinci lagi. Hayya 'alas shalah, mari kamu salat kata Allah. Allahu akbar, aku lebih besar. Datang ke sini kata Allah. Hayya 'alas shalah, datang untuk kamu salat. Hayya 'alal falah. Di masjid itu, di rumahku itu ada kemenangan. Tetapi dia tidak datang. Justru dia datang apa namanya? Dia bawa, saya paling sedih itu, dia udah miskin, bawa bendera, maaf saya, bendera partai. Dia mau naik, kalau di Aceh pohon asam itu tingginya sampai 15 meter misalnya, lebih bahkan. Dia naik ke pucuk, ke ujung sana. Dia dia ikat bendera partai. Tetapi panggilan Allah, dia tidak datang. Ini at-takatsur sebenarnya. Dia bermegah-megah, dia bangga dengan itu. Dia bangga. Kadang-kadang enggak dikasih uang juga mau. Fanatik itu, fanatik kepada kelompok, fanatik itu at-takatsur. Maka at-takatsur bukan orang kaya saja. At-takatsur termasuk orang miskin tadi. Panggilan Allah dia tidak datang, dia datang pada panggilan manusia. Ini takatsur. Maka hati-hati dengan at-takatsur ini. Kapan kita sadar? Hatta zurtumul maqabir. Baru dia tahu, iya saya salah. Panggilan Allah saya tidak datang. Masuk dalam kuburan dia baru sadar. Jadi at-takatsur ini bukan kaya dan miskin. Tapi at-takatsur ini bisa, orang miskin juga bisa at-takatsur. Maka kata Ibnu Qatadah, wahum yatasaqatuna ila akhirihim. Kita lihat sekarang, kata beliau. Lihat sekarang apa yang terjadi. Karena keinginan dunia, keinginan kehebatan partai, keinginan kehebatan kelompok, orang mau saling fitnah. Ini beliau mengatakan. Keinginan orang terhadap apa saja. Maka kita tidak boleh. Saya baca dalam kitab Al-Mufsidatul Qulub. Itu karangan Saleh Munajjid. Ya, ulama besar di Arab Saudi kalau tidak salah saya. Beliau salah satu kenapa orang dengki, karena tadi ada persaingan. Kenapa orang mau fitnah tadi? Kenapa orang mau jatuhkan kelompok lain? Karena ada kepentingan persaingan. Maka orang beriman, kata beliau, hindarilah persaingan. Kalau kamu ingin tidak dengki kepada orang, jangan bersaing. Saya misalnya ustaz, yang lain juga jangan bersaing sama ustaz. Kalau ustaz bersaing sama ustaz itu juga dengki kepada ustaz yang lain. Ini. Saya misalnya bersaing dan enggak perlu bersaing. Karena tadi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bagaimanapun kamu berikan, sekecil apapun kamu berikan kepada umat, itu dicatat oleh Allah dan tempat itu akan menceritakan. Harus seperti itu pemahamannya. Jangan pemahaman persaingan. Jangan pemahaman saya harus lebih hebat dari yang lain. Kalau ada pemahaman itu tidak ada terkecuali. Ini yang harus diingat. Maka kenapa ada di antara kelompok, kadang antara yang alim itu juga dengki, karena tadi kita ada keinginan juga lebih sesama kelompok kita itu. Kita ingin dibilang saya lebih hebat dari. Itulah dengki. Itulah at-takatsur. Maka diingatkan, kalau ingin tidak dengki kepada orang, jangan bersaing. Artinya jalan sebagaimana mestinya. Tidak perlu kita harus lebih hebat. Karena ketika kita harus lebih hebat, pasti kita ada ingin menjatuhkan nanti. Pasti itu kata ulama. Karena puncak orang dengki karena ada persaingan. Maka kata ada wahum yatasaqatuna ila akhirihim. Kamu lihat, karena keinginan orang at-takatsur lebih ingin hebat daripada yang lain, pada akhirnya dia ingin menjatuhkan, saling menjatuhkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Beliau bersumpah, wallahi ma zalu kadzalika hatta saru min ahlil kuburi kullahum. Dan aku bersumpah, kata dah, ini tidak akan pernah hilang. Orang menjatuhkan orang lain itu tidak akan pernah hilang. At-takatsur ini tidak akan pernah hilang. Ingin lebih hebat dari kelompok lain tidak akan pernah hilang. Kamu lihat sekarang kenapa orang saling menjatuhkan, dan itu tidak akan pernah hilang. Kapan itu hilang? Ketika kelompok-kelompok itu sudah ada dalam kuburan semua. Jadi kalau ingin tidak ada lagi fitnah, yang ada di dunia itu harus mati semua. Nah, kita itu harus mati semua. Maka jangan heran kita akan baca, sudah difitnah kelompok ini dan sebagainya. Ini baru akan hilang ketika tidak ada lagi orang yang hidup di dunia.
di atas bumi ini, kata beliau. Selama orang masih hidup, selama itu ada fitnah dan sebagainya. Maka yang diingatkan apa? Kita yang beriman itu jangan masuk kelompok itu maksudnya. Dan itu akan ada, tapi jangan masuk kita maksudnya. Siapa yang tidak akan masuk? Illal ladzina amanu, kata Allah. Kecuali orang beriman, dan iman itu harus kuat. Kalau setengah-setengah imannya juga masuk, maka kata-kata bahaya. Bahayanya ada dengki, bahayanya ada sebagainya. Atau tidak dengki, tiba-tiba kita meninggal. Ya. Lagi mencari-cari posisi dunia itu, dan kita tinggal akhirat. Kita dipanggil oleh Allah. Kita tidak berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi karena memang waktu yang terakhir saja saya masuk pentingnya ayat yang terakhir ini. Kalau kita rinci lagi nggak mungkin lagi tegas. Saya langsung masuk kepada ayat yang terakhir tentang summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan ini akan dipertanyakan tentang, dan pasti kata Allah, itu nikmat-nikmat yang telah kuberikan akan aku minta pertanggungjawaban. Kita mau kaji bagaimana nikmat apa saja yang ya mungkin kita tahu secara umum, tapi rincinya kata ulama Rasulullah ini, hadis ini sangat panjang. Ada beberapa hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir tentang ayat harta apa saja atau nikmat apa saja yang akan diminta pertanggungjawaban. Rasulullah ini ada beberapa hadis, memang beda-beda redaksinya. Ringkas saja. Rasulullah pernah keluar satu hari bersama Abu Bakar, Umar, ya ketemu Abu Bakar dan ketemu Umar. Kemudian Rasulullah ngajak kepada satu rumah. Ada yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir Ibnul Haisam, tapi ada yang mengatakan ini hadis ini tidak kuat. Tapi secara umum dibenarkan hadis ini. Yang jelas Rasulullah pernah keluar bersama Abu Bakar dan Umar ke satu rumah. Diberi hanya satu, ini diberi sama orang. Nanti kita mau bayangkan bagaimana yang tidak diberikan. Yang diberi sama satu orang. Ini kan saya diberi satu gelas air. Ini ditanyakan juga. Dari mana kamu dapatkan? Ternyata diberi sama orang, benar. Diberi sama orang, enggak ada masalah, kan begitu. Rasulullah diberi satu kurma. Rasulullah mengajarkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, satu biji kurma ini yang diberikan aku oleh orang lain, ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Coba bayangkan. Ya. Orang mengambil hak orang, ada yang disebutkan dalam media, itu benar apa tidak. Tapi yang jelas itu ada. Tetapi jumlahnya mungkin yang tidak pasti, ya, tidak bisa kita. Coba bayangkan 271 triliun. Misalnya ambil, kan hak milik orang itu, hak orang. Ambil 1 miliar saja. Bagaimana kita pertanggungjawabkan dengan Allah? Ini yang maksudnya kepada kita. Dan ini hanya bisa diingatkan hanya orang beriman. Orang enggak beriman tidak akan pengaruh dia. Maka kenapa yang diingatkan orang beriman, supaya orang beriman ini jangan terpeleset. Itu maksudnya. Kalau orang beriman dia tidak sawaun alaihim anzartahum am lam tunzir. Kalau orang kafir itu, orang udah ingkar, dia tidak peduli lagi. Mau kita bilang itu dosa, itu enggak pengaruh lagi. Yang mau diingatkan orang beriman ini. Innama tunziru manittaba'a dzikra, kata Allah. Yang kamu ingatkan justru orang-orang yang masih dalam garis. Dia jangan terpeleset. Dia tadi mau ke jurang, jangan sampai dia masuk jurang, itu Allah mau ini. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Tuhan. Orang tidak takut kepada Tuhan, wahai Muhammad, tidak usah kamu ingatkan. Memang mereka tidak takut. Memang kamu ingatkan dan tidak kamu ingatkan, dia memang tidak takut. Maka pentingnya orang beriman ini diingatkan. Maka ada orang yang mengatakan, kenapa kami yang diingatkan orang? Karena kita yang disayang sama Allah. Kan ada masih orang di luar itu yang tidak diingatkan, orang tidak salah. Orang mereka kalau memang tidak salah sama sekali sampai meninggal, sudah bukan urusan kamu. Lasta alaihim bimusaitir. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kamu ingatkan saja, mau dengar dan tidak dengar, tapi yang lebih penting orang beriman itu agar dia tidak terpeleset. Kalau orang lain tidak, setelah kamu beri peringatan tidak mau dengar, itu bukan urusanmu. Kewajibanmu Muhammad sampaikan agar mereka tahu. Jangan-jangan mereka tidak tahu tentang neraka. Boleh jadi orang tidak tahu bagaimana pedihnya neraka. Tugasmu menyampaikan basyiran wa nadhira, sampaikan tentang surga, keindahan surga. Misalnya bidadari ada dalam surga. Kalau dia enggak dapat yang bagus di dunia, bidadari dapat bidadari akhirat. Bidadari akhirat dia tidak ke WC, kan tidak
tidak pernah buang angin, tidak ada ke toilet kayak saya, enggak ke toilet kita nanti, enggak ada lagi toilet, itu diberitahukan dalam surah Al-Waqiah. Itu tugasmu wahai Muhammad. Persoalan nanti dia dengar dan tidak itu bukan urusanmu, itu urusanku nanti. Dia enggak dengar, nanti urusanku, aku yang memberi azab. Tetapi kewajiban ini yang kewajiban dakwah ini yang harus kita pahami. Kita ada kewajiban. Saya ada kewajiban. Bapak ada kewajiban. Ada orang tidak salat misalnya, kita beritahu, ayo salat. Itu kewajiban. Nah, tetapi masalah dia dengar, dia marah sama kita, itu saya nanti, kata Allah. Aku yang akan menghukum dia, yang akan mempertimbangkan. Nah, itu. Ya. Tadi kita kembali, begitu berat pertanggungjawaban. Nah, sedikit lagi tentang jam berapa tadi ini? Jam 6 kurang berapa? Biar kita berhenti pas nanti. 5 menit lagi ya. Ya, 5 menit lagi. 5 menit kita usahakan selesai sedikit tentang ini. Yang lagi kata Zaid bin Aslam menjelaskan tentang apa nikmat. Nikmat apa saja yang kami diminta pertanggungjawaban. Nanti sib'ul butun kata beliau. Ini yang membuat kenyang perut. Nasi, apalagi kalau daging itu akan ditanya. Daging dari itu dari mana kamu beli? Nah, itu kan berat. Tadi kurma saja ditanya, diberi sama orang, ditanya. Ini orang ini ambil benar apa enggak? Maka kalau orang-orang dahulu itu kalau enggak lihat orang beri uang dia enggak terima, ulama dulu. Maaf saja kata ada ustaz yang mengatakan juga masjid-masjid dahulu pada zaman sahabat, setelahnya tabi'in, itu dia enggak terima dari sembarang orang. Masjid maaf saja. Uang masjid itu kan dibangun masjid enggak terima. Dia seleksi betul dulu. Dulu juga ada di Aceh camat ya. Camat itu ketika perpisahan kan dikasih cenderamata. Kalau kita dikasih kecil, dia marah sama anak buah kan gitu. Misalnya sekarang pejabat sekarang kan itu bedanya. Dia marah. Oh, ini kecil. Kadang-kadang diberi kode ini siapa, ada di siapa dan sebagainya. Ada seperti itu sampai kalau enggak datang ke rumah lebaran padahal ada orang tua. Itu sampai seperti itu orang. Tapi orang dulu camat, itu ada yang menyaksikan. Kawan saya Tengku, dia kalau di Aceh, kalau di sini ustaz ya. Tengku pernah jadi imam dan khatib. Beliau cerita ketika diberi cenderamata cincin emas kecil. Beliau menangis itu. Menangis. Tapi saat itu enggak ditanya karena di depan orang. Besoknya karena jumpa lagi sama beliau karena orang satu daerah. Kenapa bapak menangis ketika dikasih cenderamata? Orang ketawa, orang senyum, bapak menangis. Saya teringat kepada Abu Hurairah. Coba bayangkan. Abu Hurairah ketika mendapat menangis kata beliau. Coba orang dulu. Itu bedanya. Karena takut tadi. Ada rasa takut. Sekarang orang enggak takut sama sekali gitu. Dimakan apa saja misalkan sampai memang lobanya sangat luar biasa. Allah mengingatkan kita. Jangan sampai nanti kita enggak sanggup. Termasuk saya juga ada. Saya yakin karena di kantor mudah-mudahan yang syubhat saja. Jangan sampai yang kalau masuk syubhat kan masih dipertimbangkan maksudnya. Tapi orang yang bisa lepas dari syubhat ya sudah bagus kan. Artinya kalau syubhat itu masih ragu-ragu, ini jangan sampai yang sudah jelas haram. Ya, kalau sudah jelas haram mundur langsung. Kalau bisa lepas syubhat itu sudah sangat luar biasa. Orang sufi dulu maaf saja sedikit saya tambah. Itu kalau ke pasar dia menghindari makan jangan sampai dia berhutang. Kalau kita misalnya tidak dapat ini mobil 100 juta. Ada uang 95, pinjam sama orang. Coba sebentar 5 juta. Orang dulu tidak mau. Beli daging saja ulama-ulama sufi itu ke pasar. Dia daging misalnya 80.000, ada uang 75.000, dia kembali ke rumah tidak mau beli daging. Takut berhutang dan takut tidak sanggup bayar. Coba bayangkan seperti itu orang menjaga diri. Saya bilang kalau kita tidak sanggup seperti itu, paling tidak ada dikit mirip-mirip lah. Jangan sampai jauh sekali kita dengan orang terdahulu. Memang enggak mungkin sama lagi. Dunia ini kan sudah berubah sangat-sangat jauh. Sama persis seperti orang dahulu mungkin sulit. Tapi paling tidak kita kalau Allah pandang bisa nanti Allah reda, itu yang saya mau. Ya. Tadi kembali orang nangis seperti itu. Salah satunya yang dipertanggungjawabkan itu makanan yang kita masukkan dalam perut. Daging itu dari mana uangnya? Sekarang berapa daging di sini? Kalau di Aceh paling mahal. Seluruh Indonesia Aceh paling mahal dagingnya. Karena Aceh itu megangnya besar-besaran. Tidak, ya beda. Megang di Aceh. Orang sekecil apa orang tidak ada uang mesti ada daging di rumah megang di Aceh itu. Nah itu berat dagingnya megangnya.
Jadi kalau di Aceh mungkin saya kembali waktu megang Aceh itu bulan puasa itu 170.000. Nah, kalau di sini sekitar 120 ya, ya sekitar itu. Itu daging itu akan ditanya. Orang dahulu balik ke rumah kalau tidak sanggup beli daging. Sibuk al-butun. Kemudian wabaridus syarab. Jus-jus yang kita minum ditanya semua. Kita jus apa? Jus mangga, jus apel dan sebagainya. Itu akan ditanya. Kita ringkas saja dikit lagi. Sibuk al-butun. Kemudian wadilalul masakin. Rumah. Rumah kan kita udah ada atap. Ada uang ganti lagi atapnya kan biar baru. Kalau dulu genteng ganti. Ada uang itu ditanya lagi. Dari mana uang? Uang ganti atap, uang buat rumah itu pasti ditanya. Wadilalul masakin, wa'itidalul khalqi. Ini perempuan. Ada ibu-ibu ada enggak di sini? Ada. Ibu-ibu itu yang make up itu ditanya itu apa namanya? Yang memperindah wajah, tubuh. Itu akan ditanya semua. Baju-baju. Maaf saja sedikit ya. Saya pernah mungkin yang pernah ke Grand Indonesia, pernah enggak ke Grand GI namanya. Kalau di Tamrin itu bundaran HI samping ya GI namanya Grand. Itu ada dua, West dan satu lagi East, timur dan barat. Mallnya, mall GI itu. Kalau di situ orang makanya kalau masuk di situ kalau ada orang misalnya dewan saya bilang ataupun jabatan yang lain kalau masuk situ mesti korupsi dia. Kalau tidak kuat iman, karena tasnya saja itu 5 juta, 7 juta tas. Enggak kita bicara. Kalau dia lihat itu, maka jangan masuk di situ kalau enggak kuat iman. Kalau dia ada jabatan dan kesempatan, mesti dia mencuri kalau enggak kuat iman. Hanya iman yang bisa Karena kenapa? Karena gaji dia paling 10 juta, yang real ya. Kemudian ada tambahan-tambahan. Tapi kalau lihat tas itu 7 juta, enggak mungkin dia korbankan gaji 10 juta. Maka cara lain yang enggak ada gajinya diambil. Ada uang lain maksudnya. Uang itu yang dia buat. Uang hak orang dia ambil. Sibul butung udah semua baridus syarab wa itidalul khalqi waladzatun naum. Asi-asi itu ditanya juga. Empu-empu apa ranjang-ranjang itu akan ditanya semua. Itu akhir daripada ayat. Sebenarnya itu ada banyak karena 8 ayat ini. Ini yang bisa kita bahas, enggak juga waktu. Mudah-mudahan kita bisa terhindar. Tapi yang paling kita ingat tadi ayat yang terakhir itu. Selain atakasu mungkin kita sudah bisa hindar itu. Atakasu tadi mau rebut-rebut jabatan mungkin tidak ingin lagi. Tetapi dia yang susah orang summa latus alunna yauma idzin anin naim. Tentang nikmat ini yang sudah kita hindari. Karena satu kurma saja ditanya, itu yang sudah dihindari. Kita kan banyak makan kurma itu. Kurma-kurma di bawah masjid itu dan sebagainya. Itu ditanya juga dari siapa kamu dapat. Orang itu dapat dari mana dan sebagainya. Itu sampai seperti itu rincinya. Ya mudah-mudahan dengan pengajian ini bisa menambah iman kita. Yang penting kita jaga diri, saya juga jaga diri, saya juga di biokrasi itu rawan dan mudah-mudahan saya bisa jaga bukan hanya menyampaikan untuk orang, bisa menghindari yang yang bisa menyebabkan juga saya tergelincir dan mudah-mudahan Allah jaga kita ketika kita meninggal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada dosa kita masa yang lalu dan sebagainya, tapi paling tidak kita selalu berdoa, ya Allah ketika saya meninggal Engkau ridha kepadaku dan Engkau ampunkan dosa-dosaku. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa.